Kami memulai penelusuran dengan mendatangi Polrestabes Surabaya. Kami ingin mendalami fakta proses dimulainya penyelidikan hingga penggerebekan yang dilakukan pihak kepolisian. Dari informasi yang kami terima, belasan terapis digelandang pada saat penggerebekan. Mereka ketahuan tengah melayani pelanggan maupun para langganan. Ibu, ini kalau kita ngobrol soal kejadian ini sambil kita jalan di depan, ini untuk kejadian ini awal mula penangkapannya seperti apa penggerebekannya? Jadi kami awali dulu dengan kami mendapatkan informasi dari masyarakat adanya kegiatan ya berbau prostitusi bahasanya, karena kegiatan prostitusi ini yang menarik karena diselubungi dengan kegiatan pijat kebugaran. Pijat kebugaran? Ya, jadi pijat kebugaran dan di dalam paket pijat kebugaran itu bisa ada layanan plus-plus. Hingga pada saat kami sudah mendapatkan informasi dari masyarakat, lalu kami melakukan upaya penyelidikan gitu ya, dan mendapatkan fakta yang sudah akurat, sehingga kami menyiapkan administrasi penyidikan kami untuk melakukan kegiatan penggerbekan ke dalam. Jadi dengan kekuatan penuh unit PPA, kami secara bersama-sama sore tanggal 17 September kami melakukan penggerbekan ke sana. Karena ruko itu bisa kita gambarkan bahwa ruko itu terdiri dari 2 lantai. Di bawah itu tempat penerimaan tamu, ruang tunggu, dan ada ruang khusus ya, ruang khusus kacanya one way. Jadi hanya bisa dari luar. Jadi bisa orang melihat jelas apa isi di dalam ruangan itu, dan itu semuanya kaca. Nah, ruangan itu di bawah itu adalah ruang tunggu para terapis yang jumlahnya waktu itu ada 17 orang. Nah, yang sudah melakukan aktivitas terapis dan kegiatan lainnya itu 14 orang. Yang 3 orang tidak melakukan kegiatan, tidak menerima tamu hari itu tidak kami amankan. Jadi hanya 14 yang kita bawa. Pada kami, tersangka mengaku telah menjalankan bisnis panti pijat prostitusi selama 22 tahun. Tersangka biasa menyeleksi sendiri para terapis yang akan dipekerjakan. Tersangka mengaku tidak mengetahui layanan tambahan yang diberikan para terapis kepada para pelanggan. Ibu, ini kalau boleh diceritakan berarti awal mulanya untuk membuka praktik ini sudah mulai kapan, Bu, untuk pijatnya? Saya mulai tahun 96. Jadi buka saya tanggal 11 Maret 1996. Di lokasi yang sama itu? Di lokasi yang sama, Mbak. Terus karyawannya gimana, Bu, cara merekrutnya? Karyawan itu datang dengan sendirinya. Terus begitu masuk saya training dulu. Soalnya saya pun bisa mijet, ada kasir saya juga yang juga pandai mijet, itu di training dulu selama 3 hari sampai dia hafal dengan tata cara mijatnya. Rata-rata kalau untuk yang bekerja di tempat Ibu itu berapa lama? Yang paling baru hanya kemarin aja yang 3 hari, yang lainnya tuh sudah ada yang 7 tahun, ya itu makanya ganti generasi. Yang merasa sudah usia tuh mundur dengan sendirinya, tidak saya berhentikan. Usia itu usia berapa, Bu? Ya, sampai 47 ada yang 50 baru keluar. Ibu bilang kan ini kan di lantai atas. Nah, itu sebetulnya kalau di lantai atas itu yang bisa mengakses sampai ke sana itu siapa aja, Bu? Ya tamu sama anaknya aja, sama karyawati saya aja. Itu kan sempat juga ada foto-foto yang pelanggan bisa memilih siapa terapisnya nanti yang akan Di tempat saya tidak ada foto. Langsung berhadapan dengan anaknya, cuman tak kasih tempat yang ada kacanya one way itu, jadi tamu bisa melihat anaknya, anak nggak bisa melihat tamunya. Artinya kalau untuk komunikasi dan lain sebagainya ini untuk nantinya layanan tambahan itu terjadinya biasanya di mana, Bu? Di atas anak sama tamunya, bukan di depan, bukan di kasir, bukan di saya, enggak. Jadi transaksinya untuk kemudian layanan plusnya itu ada di anaknya sendiri. Sehari gitu tuh bisa berapa banyak, Bu, yang kerja? Sehari ya tergantung anaknya, dia tuh bisa menarik pelanggan apa enggak gitu. Ada yang dapat 2, ada yang enggak kerja, ada yang enggak dapat tamu sampai 2 hari, ada. Tapi kami mendapatkan informasi bahwa rata-rata ini tarifnya ada berbeda-beda. Ada yang 100.000 sampai dengan 500.000 untuk layanan. Kalau yang 100.000 itu mulai hari ini mulai tahun ini memang saya naikkan jadi 100, free minum 1. Dan masalah yang lebih dari itu, mohon maaf saya juga enggak tahu, itu anak-anak sendiri, Mbak. Saya benar-benar enggak tahu. 20 tahun loh, Bu, ini untuk prostitusi online, masa Ibu nggak tahu sama sekali sih?
gini Mbak ya, dikatakan tahu ya ndak, dikatakan ndak ya tahu, tapi saya ndak bisa bilang apa-apa. Kenapa seperti itu? Ya gimana, anak-anak tuntutannya seperti itu. Ya satu contoh, ada yang suaminya ndak kerja, membiayai 3 anak. Nah itu saya mau bagaimana lagi? Jadi itu yang jadi alasan mereka sendiri-sendiri untuk kemudian. Iya. Prinsip saya tidak menerima yang lebih dari yang saya tentukan tertulis di tiketnya yang 100.000. Polisi mengaku panti pijat milik tersangka telah lama dikenal sebagai lokasi pijat prostitusi. Panti pijat yang telah lama dikenal lantaran layanan tambahannya. Lalu untuk kemudian si para pelaku ini bisa kemudian bertransaksi dengan pihak-pihak lain seperti apa caranya? Kemudian di metodenya seperti apa yang kemudian diterapkan dari pelaku M ini, si pemilik? Dengan M itu ada 14 terapis, kemudian pengunjung datang dengan memilih selera dia yang mana, ada yang berlangganan juga. Kemudian setelah memilih, masuk ke kamar yang melakukan pemijitan, tapi karena ada istilah plus-plus itu, akhirnya yang pijitnya nggak jadi, jadinya hubungan suami istri itu. Oh begitu, jadi langsung semuanya itu Iya. diarahkan untuk memilih. Ya, pengunjung diberi kesempatan untuk memilih dari 14 anak itu. Lalu bagaimana pelaku ini kemudian para terapis ini menjual jasanya kepada para pelanggannya? Pak? Terapis tidak perlu menjual ini kan lokasinya sudah tertentu di situ, sudah ada papan namanya, bahwa itu pijit ya, jadi pijit yang menurut kata orang awam sekitar memang sudah nggak asing lagi, bahwa di situ selain pijit juga melaksanakan tambahan, yaitu istilahnya dengan plus-plus itu. Nah, Artinya itu juga sudah, informasi itu sudah tersebar luas di masyarakat? Iya. Kalau yang satu ini Pak, apakah ini juga termasuk jaringan atau seperti apa Pak? Kalau jaringan enggak ya, ini udah konvensional, udah kalau menurut keterangan itu si ini udah turun-temurun, karena si mucikari ini sebelumnya juga pelaku terapis sendiri gitu. Oh latar belakangnya juga dia Iya. pernah seperti itu? Iya. Kami pun penasaran bagaimana tersangka menjalankan bisnis panti pijat terselubung tersebut. Kami sempat menanyai warga sekitar untuk mengetahui lokasi panti pijat yang kami cari. Kedua masuk, nanti kanan apa kiri jalan? Kanan. Oh iya, makasih ya Pak. Disinilah panti pijat tersebut berlokasi. Bangunan 2 lantai yang berada di kawasan ruko-ruko terhimpit bangunan lain di sekitarnya. Jadi saudara, di ruko di belakang saya inilah kegiatan prostitusi yang berkedok panti pijat biasanya dilakukan oleh baik itu terapis dan juga pemilik dari ruko. Jika dilihat memang ini adalah bangunan bertingkat 2 lantai. Nah biasanya di lantai 2 itulah para terapis melakukan aksinya, yaitu melakukan layanan seks kepada para pelanggannya. Jika dilihat ini setelah digerebek, di sini memang sudah tidak lagi terpasang yang namanya garis polisi, dan kami pantau di sini juga sudah tidak ada lagi kegiatan ataupun yang menunjukkan bahwa di lokasi ini masih beroperasi. Kami akan coba untuk mengintip di dalamnya. Memang di ruangan ini tampak ada semacam kaca besar, yang ini kaca yang ada di dalam situ itulah yang diduga merupakan kaca satu arah, di mana para pelanggan bisa melihat siapa yang nanti akan, terapis mana yang akan mereka pilih. Namun para terapis tersebut tidak bisa melihat balik kepada para pelanggan siapa yang nantinya akan dilayani. Sudah tutup tulisannya. Ini artinya panti pijat plus milik Bu Mami sudah tidak lagi beroperasi. Saudara, 20 tahun prostitusi berkedok panti pijat ini terjadi di lokasi ini di kota Surabaya. Lantas apa fenomena ini? Di samping saya sudah ada kriminolog Pak Joko. Ini kalau kita bicara soal kasus prostitusi, kita bisa geser ke sebelah sini. Ini kalau kita bicara soal kasus prostitusi yang terjadi di kota Surabaya dan ini berkedok panti pijat. Sebetulnya bukan hal yang pertama kali terjadi di kota Surabaya terutama. Ini apa sih Pak yang menjadi penyebabnya, kenapa fenomena ini cepat sekali menyebar dan sampai selama ini terjadi? Ya, kegiatan seperti ini memang sebetulnya sudah terjadi lama. Hanya banyak faktor. Ya, faktornya adalah mungkin masyarakat yang ada di sekitar
enggan untuk melapor karena memang pintar si pemilik losmen panti pijat ini untuk pembinaan lingkungan, sehingga mereka juga mendapatkan beberapa bagian dari hasil ini, lalu masyarakat yang di sekitarnya juga enggan untuk melaporkan. Kalau kita lihat di sekitar sini memang penduduknya, masyarakatnya lebih padat sehingga mestinya setiap kejahatan apa yang dilakukan ini bisa terungkap. Tetapi karena mungkin bina lingkungan yang dilakukan oleh pemilik ini, sehingga itu menjadi salah satu penyebab masyarakat enggan untuk membuka. Apalagi di sisi lain, setelah Doli ditutup itu, memang positifnya adalah memang supaya memang kawasan Surabaya ini memang betul-betul bersih dari prostitusi. Tetapi dampaknya ketika si pelaku PSK itu belum terwadai, belum terbina dengan baik, mereka juga akan masuk ke panti-panti pijat seperti ini. Ini beberapa hal yang menjadi penyebab sehingga maraknya kegiatan seperti ini menjadi istilahnya pijat plus gitu ya. Faktor apa sih Pak sebetulnya yang menjadi penyebab utama dari bisnis ini berkembang juga? Lalu bagaimana dengan penegakan hukumnya? Apakah sejauh ini memang masih belum terlalu kuat atau bagaimana Pak? Ya mungkin bina lingkungan tadi, lalu laporan dari masyarakat, lalu ketika memang kegiatan ini belum ada gejolak maksudnya mungkin pelanggannya enjoy aja, belum ada pelanggan yang dikecewakan sehingga belum melapor tentang kejadian ini. Atau masyarakat sekitar ketika mereka masih bisa menikmati bagi hasil dari pengelola ini juga mereka diam saja. Memang menurut saya yang utama adalah fungsi pengawasan dari dinas terkait untuk melakukan apakah izin yang sudah diberikan ini dilaksanakan sesuai dengan pemberian izin tadi. Mestinya ketika tidak, mestinya harus dicabut dulu. Karena ini aspek administratif ya. Kalau ketika kita bicara aspek pidana, ada tidak pidana di dalamnya. Artinya apa? Ketika kita bicara KUHP, ada tidak si penyedia layanan ini atau si pemilik hotel, pemilik panti ini memberikan fasilitas plus-plus tadi. Ketika dia memang hanya menyediakan untuk panti pijat saja ya terbatas pada panti pijat saja. Tetapi ketika ada plus-plus, mestinya patut diketahui dia tahu bahwa ada panti pijat plus-plus. Saudara, dari peristiwa di kota Surabaya ini tentu bisa menjadi catatan besar bagi kita semua, terutama kaum perempuan, bahwa prostitusi adalah sindikat mafia yang hanya mengambil keuntungan dari kelemahan perempuan. Hendaknya para perempuan harus lebih berwaspada dan jangan mudah tertipu. Karena setiap perempuan adalah ibu bangsa yang kelak akan melahirkan para generasi penerus bangsa. Tika Madona, Doni Ardianto, Kompas TV, Surabaya.